Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, itu tadi satu kalimat cuplikan dari kisah pemanggilan murid-murid Yesus yang pertama menurut Injil Matius. Seperti Injil Matius, Injil Markus juga menyebut lebih dulu nama Simon Petrus, baru kemudian mengaitkan nama Andreas yang kita hormati hari ini dengan Petrus, saudaranya itu. Di Injil Lukas, nama Andreas malah nggak disebut sama sekali. Yang menarik, di Injil Yohanes, Andreas disebut sebagai salah satu dari dua murid Yohanes Pembaptis yang menjadi murid pertama Yesus. Setelah bertemu dengan Yesus, barulah Andreas menceritakan pertemuannya itu kepada Petrus. Teman-teman yang diberkati Tuhan, alih-alih cerita yang nggak seragam itu, kayaknya gereja menerima tradisi yang mengatakan Andreas sebagai rasul yang pertama. Nah, soal kepertamaan ini yang saya tawarin ke kalian sebagai bahan permenungan kita. Kalau kita ngomong pertama, biasanya itu mengandaikan paling nggak ada yang kedua, atau malah ada juga yang ketiga dan seterusnya. Meskipun dalam situasi tertentu, kita pasti pernah dengar juga sebutan pertama dan terakhir. Teman-teman yang disayangi Tuhan, Andreas sebagai rasul yang pertama, sejauh saya tahu, nggak banyak informasinya dalam kitab suci. Yang pertama, tadi udah kita singgung dicatat oleh Yohanes dalam Injilnya. Selain ngasih tahu Petrus, habis itu Andreas juga ngasih tahu Filipus tentang Yesus. Next, kalau kalian ingat kisah mujizat pergandaan roti yang bermula dari 5 roti dan 2 ikan, nah, Andreas ini yang jadi kayak pencari bakat. Dia yang menemukan anak kecil yang punya roti dan ikan itu dan mengenalkannya kepada Yesus. Teman-teman kekasih Allah, yang mau saya bilang soal kepertamaan Andreas adalah bahwa dia bukanlah yang pertama dan terakhir. Maksudnya, rahmat dan kebaikan Allah nggak berhenti di dia. Kita bisa lihat dia ini menghubungkan orang dengan Yesus, baik membawa Yesus ke orang-orang atau sebaliknya, membawa orang kepada Yesus. Keterhubungan itu kemudian menghasilkan hal-hal yang besar, menghadirkan rahmat-rahmat yang lebih besar. Teman sahabat Yesus, yuk belajar dan berusaha jadi penyalur berkat. Nggak jadi yang pertama nggak apa-apa sih, tapi please, jangan jadi yang terakhir. Jangan sampai rahmat Tuhan berhenti di kalian. Yuk, sebisa kita berusaha menghubungkan Tuhan dengan sesama dengan Tuhan. Sekali lagi, jangan jadi yang terakhir ya.